Termasuk perintah mengabarkan Injil kepada seluruh bangsa-bangsa ya. Karena Matius 28 hanya sampai 15, 16 sampai dengan 20 itu adalah insersi. Om bisa dibesarkan, Om? Ya. Yang mana dia ya? Yang aku, iya. yang aku. Oke. Siap. Pak Ferry lihat, Pak Ferry. Ini tolong lihat. Tolong lihat. Ini apa ini? Berikut daftar ayat-ayat palsu dalam Bible. Matius 17 ayat 21. Matius 18 ayat 11. Matius 23. Duh, banyak banget. Nih. Ayat-ayat palsu nih, insersinya nih. Dan ini diakui, semuanya diakui. Ya. Ini kayak gini, ini baru namanya data. Pada saat kamu mengatakan ada ayat Al-Quran yang hilang, tunjukkan seperti ini. Ini seperti saya menunjukkan ayat-ayat insersi di dalam Bible. Kamu tunjukkan dong, surah apa yang hilang dari Al-Quran, ayat berapa? Silakan. Sama kayak gini, Pak Ferry. Saya lagi cari. Host, habis itu besarin punya saya, host. Sambil dilihat ini. Oke, gantian Om. Ya, silakan. Pak Ferry, coba jelaskan dari yang ayat-ayat ini tentang Nabi yang akan datang sesudah Yesus. Karena ayat Mana masih komo datang besok? Ini lagi nungguin apa ini? Pak Ferry, PR dari saya ya. Surah apa ayat keberapa ya? Saya mau bicara. Halo. Masih kau berani datang besok, Pak Ferry? Kau baca ini ayat baik-baik. Siapa yang sesudah Nabi Yesus datang? Siapa Nabi yang akan datang sesudah Yesus? Ustaz Suci. Tidak ada nabi yang akan datang setelah Yesus. Memangnya kenapa? Host, apakah saya boleh Ini baca, berbicara? jangan menolaran, Pak Ferry. Baca, itu yang tertulis. Ya. Saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Umi tadi, bahwa ada ayat-ayat yang ditambahkan, ada yang dikurangi, dan termasuk yang dikurangi itu seperti contoh Matius pasal 28 itu sebetulnya cuma sampai pasal ayat 15. Ompor napa pedance no? Yo, kita Anda lihat dia. searching di Google. Ya, Anda searching di Google. Lalu selanjutnya bukti itu adalah ayat palsu. Itu perintah membaptis. Nah, pada saat itu Petu, ya, bahasa Manado Petu, Rasul Petrus Petu.
Yo, Ajar teman. ya. Dia mendengar. Lalu si Petrus itu Petrus. Ini bahasa Belanda Petrus. Ini Petrus mendengar komando ini. Ya, walaupun itu dalam Google itu ayat palsu, tetapi saya ikuti kemauan Kristen itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Bible Kisah 10 ayatnya yang 48, di situ tidak ada perintah baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi yang ada dalam nama Yesus. Mari kita baca. Lalu ia menyuruh mereka Patut kita cari di kota sudah ada. dalam nama Yesus Kristus. Jadi di situ tidak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cuma pembaptisan dalam nama Yesus Kristus. Lalu juga terdapat pada Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang kelima. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Berdasarkan bukti pelaksanaan para tokoh-tokoh awal, Rasul Petrus dan Rasul Paulus membaptis bukan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, tetapi dalam nama Tuhan Yesus, karena ayat itu palsu berdasarkan fakta. Kita sama-sama periksa di Google. Merdeka. Ya, saya tidak panjang-panjang. Masih kok berarti besok Ferry. Pak Dance, karena kalau misalkan ayat itu benar, yang Saya mau Yohanes bacakan, ya. Matius ya, Matius. Saya mau bukan bacakan di Matius, sini. apa? Oke. Ya, jadi di sini ayat Quran musnah dimakan kambing. Aisyah melaporkan bahwa ada suatu lembaran yang berisi 2 ayat, termasuk ayat-ayat rajam, ditulis dalam lembaran yang disimpan di bak tempat tidurnya. Namun pada waktu pemakaman Muhammad, seekor binatang memakannya hingga musnah. Binatang itu disebutkan dalam bahasa Arab Dajrin, yang menurut Ibrahim bin Ishaq al-Harbish menyebutkan syal, yang berarti sejenis kambing atau domba. Ada pakar lain juga yang menyebutkan dajin sebagai semacam unggas. Tapi apapun jenis binatang yang memakan atau menghilangkan lembaran musyaf ayat Quran tersebut, pokok persoalannya adalah bahwa ayat-ayat Quran yang berada di tangan kita hari ini ternyata tidaklah seutuh atau selengkap yang selama ini diyakini oleh kalangan muslim awam, yang kebanyakan tak tahu detail sejarah kanonisasi Quran mereka sendiri. Sumbernya dari Ibrahim bin Ishaq al-Habis Garib al-Hadid menyebutkan syal yang berarti domba, Samsakari al-Asaf volume 3 halaman 518. Kemudian Al-Fadib Sadaon al-Ida halaman 211. Kemudian Abdul al-Jalil al-Kasfari halaman 133. Jadi ini ada yang yang meneliti. Bahkan di hadis-hadis yang lain juga menyebutkan. Ada yang tidak menyebutkan kambing atau domba. Yang penting hewan yang memakannya. Jadi itu ada di hadis, brother atau sister. Jadi kita tidak mengada-ada itu. Udah, boleh aku jawab? Ya, silakan. Iya, sebentar ya. Oke, kita periksa speednya berapa? Sebentar. Terima kasih. Boleh kiranya saya menjawab pertanyaan dari pengikut jalan yang lurus. Saudara-saudariku yang terkasih, mengenai pernyataan dari pengikut jalan yang lurus bahwa ada ayat Quran atau surah Quran yang dimakan kambing atau dimakan domba, tolong besarkan layar saya biar saya enak. Ini malah dibesarkan Zulfikar ini, macam mana pula ini? Salah. Ompot pusing ini. Nah, gini Berana ya. Jadi jangankan saudara, jangankan ayat Al-Quran itu dimakan oleh kambing, dimakan oleh saya. Sebentar. Saya mau jawab, dari tadi saya nyimak loh, belum ngomong saya. Jangankan ayat Al-Quran itu dimakan kambing, jangankan satu surah. Seandainya seluruh kitab suci yang berada di dunia ini dari berbagai macam agama
dibakar, dimusnahkan, maka satu-satunya kitab suci yang akan muncul kembali ke permukaan itu hanya Al-Quran, saudara. Kenapa? Karena Al-Quran terjaga bukan dari manuskrip. Al-Quran terjaga bukan karena papirus, perkamen, dan fragmen. Bukan. Tetapi Allah jaga Al-Quran dengan human software. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Quran surat An-Najm, surat Al-Hijr, ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Qur'an Allah yang menurunkan, maka Allah juga yang menjaganya. Al-Qur'an itu bukan hanya hudan linnas, hudan lil muttaqin, tetapi Al-Qur'an adalah sebuah mukjizat yang nyata, saudara. Di mana ayat Qur'annya? Quran surat dicatat, saudara-saudari yang terkasih. Boleh kiranya saudara-saudara terkasih dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih. Jalan lurus, silakan. Ada dong ini ngajak ketawa. Mohon maaf. Diputar, dicelupin. Dan aku lanjutkan. Domba. Ini ngajak ketawa, jadi saya ketawa. Mohon maaf. Sebentar, saya lanjutkan. Mohon maaf, saya lanjutkan. Tadi ngajak ketawa, jadi silakan Domba. Pak Pot, mohon maaf, Pak Pot. Saya selesaikan sedikit. Pak Pot, saya lanjutkan sedikit karena ini sangat penting ini. Pak Pot, Om Pot, di layar saya dibesarkan. Di layar saya dibesarkan, saya lanjutkan sedikit. Nggak tahu saya. Nggak ke bawah tadi nggak ada. Nggak tahu sih. Di ruangan kan mungkin besar. Oke, Al-Quran itu bukan hanya hudal linas ataupun hudalil mutakin, tapi dia adalah mukjizat yang nyata. Di mana kemukjizatannya? Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-23-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fatakun narul lati waquduhan nasu wal hidarah u'idzat lil kafirin. Seandainya Al-Quran itu bukan datangnya dari sisi mohon maaf, dan seandainya kalian ragu terhadap Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad, maka buatlah satu surat saja. Dan surat terpendek dalam Quran adalah 3 ayat. Surat Al-Asr, surat An-Nasr, dan Inna a'toinakal kausar. 3 ayat Al-Quran. Semenjak Allah turunkan Al-Quran, tidak ada satu manusia pun di muka bumi yang sanggup dan mampu membuat ayat-ayat semacam Quran walaupun 3 ayat. Dan di ayat ke-24-nya Allah kemudian memastikan fa ilam taf'alu walang taf'alu fatakun narul lati waquduhan nasu wal hijarah u'idatil kafirin. Pasti kalian tidak akan mampu menjawabnya. Bahkan saudara-saudari yang terkasih, di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-88 dicatat dan dibuka di situ. Seandainya seluruh manusia bahu-membahu dengan Beelzebul, dengan Lucifer, dengan jin, membuat 3 ayat saja seperti Quran, tidak akan mampu. Jadi apa maksudnya? Jadi jangankan dibakar, saudara, Al-Quran seluruh dunia ditenggelamkan ke dasar bumi yang ke-7 saja, maka Al-Quran akan datang kembali karena terjaga oleh human software. Sedangkan Alkitab, tidak ada satu manusia di ujung bumi ini yang mampu menghafal Alkitab karena memang Alkitab tidak terjaga. Ini hafal nih. Ini hafal. Masih mau kau datang besok? Oke, jangan lurus. Gitu ya.